Apa saja sih keunggulan dari Pusat Gadai Indonesia? Simak berikut ini. Telah hadir di studio Bapak Andrew Susanto, founder Pusat Gadai Indonesia. Selamat sore Pak Andrew, terima kasih telah bergabung bersama CNBC Indonesia Economic Update. Terkait dengan kondisi saat ini juga daya beli sepertinya belum sepenuhnya pulih. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih bagaimana tren gadai dan bagaimana Pusat Gadai Indonesia memposisikan dirinya sebagai pemain gadai begitu ya di Indonesia, Pak. Oke, Pusat Gadai Indonesia ini adalah yang pertama kali berdiri untuk pegadaian swasta. Dari awal dia udah buka pertama kali di Jakarta. Jadi yang paling pertama dia pionir yang menerima elektronik. Menerima elektronik. Trennya untuk sekarang itu semakin ekonomi memburuk, semakin jelek gadai itu. Semakin ekonomi baik, semakin gadai itu semakin baik. Cuman ini ketolong nih. Ya. Karena adanya kenaikan harga elektronik 30%. Jadi sekarang harga handphone Samsung, Oppo, itu semua naiknya luar biasa. Apple semua naik luar biasa. Sehingga pinjamannya juga naik dong. Karena pinjamannya naik, otomatis semua jadi piutangnya jadi naik. Jadi membaik sekarang. Oke, baik. Ini berarti satu-satunya dan yang pertama begitu yang menerima elektronik untuk gadai gitu ya, Pak. Selain elektronik yang pertama, ada apa? Yang pertama. Yes. Selain elektronik ada apa saja Pak yang bisa digadaikan? Kalau sekarang sudah menerima emas. Baru 2 tahun ini Pusat Gadai Indonesia sudah menerima jaminan emas. Oke, berarti ini keunggulannya juga ya Pak Andrew dibandingkan dengan gadai yang lain begitu. Ini udah bisa elektronik, gadai, emas begitu ya. Sebenarnya keunggulannya Pusat Gadai Indonesia dibandingkan dengan gadai-gadai yang lain adalah pinjamannya. Pinjamannya dijamin paling tinggi. Jadi LTV-nya itu paling tinggi di Pusat Gadai Indonesia. Kita jaga terus angkanya itu mepet dengan harga di pasar. Oke, kalau boleh, apa yang membuat Pusat Gadai ini menjadi salah satu yang bisa dipercaya oleh masyarakat juga Pak Andrew, terutama di tengah ketatnya persaingan industri pegadaian di Indonesia? Itu tadi yang tadi saya jelaskan, saya selalu menjaga loan to value-nya setinggi mungkin, sehingga barang yang ditaksir itu selalu tepat, entah itu emas atau itu handphone. Bahkan saya menyesuaikan, handphone kan dari sejarah saya pertama kali lahir sampai sekarang nggak ada handphone harganya naik gitu. Sekarang itu kan karena RAM naik, jadi harganya melonjak naik. Otomatis pinjamannya juga saya naikkan. Oke, baik. Justru ini jadi win-win juga ya untuk perusahaan dan juga untuk masyarakat yang tentunya melakukan pegadaian tersebut. Iya. Win-win juga. Secara perusahaan, piutangnya membesar, secara masyarakat dihargai dengan benar. Oke, baik.